sekarang ditulis ya, ini pekerjaan hati yang paling mendasar. Ditulis ya, pekerjaan hati yang paling mendasar. Pekerjaan hati yang paling mendasar itu yang pertama iman. Iman. Kemudian takut. Nomor 2. Kemudian mengharap. Kemudian mencinta. Cinta. Yang terakhir itu niat karena Allah, ikhlas. Ini ya menurut kesimpulannya di syarah-syarah itu seperti itu. Ya memang kalau kita melihat saudara, ini supaya kita tahu aja ya bahwa kerjaan hati kita itu pekerjaan yang paling mendasar itu iman. Tapi ada sebaliknya, iman lawan katanya apa? Iman lawan katanya apa? Kafir. Mengharap lawan katanya apa? Hah? Mengabaikan. Ngerti nggih? Terus kalau takut lawan katanya apa? Berani. Takut lawan katanya berani. Kalau mencinta lawan katanya apa? Membenci. Kalau ikhlas lawan katanya apa? Kalau karena Allah lawan katanya apa? Ya enggak karena Allah gitu aja, gampang-gampang apa orang ya, enggak usah angel-angel mikir boleh. Mencinta itu pekerjaan hati. Ngerti nggih? Iman juga kerjaannya apa? Hati. Kalau di sini itu ya, pertama percaya ya. Kalau di Qur'annya itu saya urut surat ininya, surat apa namanya? Surat ininya di Quran. Saya sebenarnya lebih suka ini. Qalatil arabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang itu pada orang kampung itu orang saya iman. Allah memfirmankan Muhammad Kandanono, bilangin orang yang bilang iman itu, kamu itu belum iman, tapi kamu harus menyerah dulu, baru iman akan masuk di hatimu. Berarti iman itu saudara aja ada di hati. Tapi di surat Maidah lebih jelas lagi, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusarrifuna fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min apa? Wa lam tu'min qulubuhum. Ini pekerjaan hati yang paling dasar itu adalah iman. Nah itu. Nah terus takut saudara. Takut itu ya banyak di Quran tuh ayat-ayatnya macam-macam. Tapi yang simpel itu ya, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Kalau ayat-ayat yang lain tuh fala takhshawun nasa wa khafun wa khafu. Fala takhshawun nasa wa khshawun. Banyak ayatnya macam wakhshawni. Maksudnya itu kerjaan hati ini ya takut, takwa. Tapi ini yang paling mendasar. Jadi takut itu bermacam-macam. Nah itu. Nah orang berarti orang ninggalin sholat. Berarti apa? Berani dengan apa? Neraka. Nggak takut neraka dia. Melanggar berarti nggak takut neraka. Nah, terus kalau mengharap, masih ingat ya? Ini dalilnya orang karena Allah. Faman kana yarju liqa Allah. Gimana? Falyamal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap
bertemu dengan Allah, mangkana yarju liqa Allah lika rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Kahfi 110 yang paling akhir. Orang itu kalau mengharap ketemu Allah, punya harapan, saya ini punya harapan surga. Ayatnya lain banyak sebenarnya. Ayat mengharap itu gini, ini ciri khasnya orang iman ya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu luka, orang-orang yang nggak pernah ibadah juga luka, tapi kamu punya harapan apa yang mereka tidak harapkan. Ini cuma kata pinjem. Orang iman berjamaah, ada sedih, ada susah, ada kehilangan, mungkin apa gitu loh. Ada pertengkaran dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara. Itu kalau orang iman kan cobaan untuk gimana bisa masuk surga sama di neraka loh. Orang luar yang nggak mikir surga neraka, mereka juga itu juga. Pernah nggak orang luar kehilangan saudara? Orang luar jamaah loh, kehilangan, bertengkar dengan istri, pernah nggak? Bertengkar dengan saudara. Tapi kita mengalami seperti yang mereka alami. Mereka nggak punya harapan, kalau kita punya apa? Harapan. Kita barang hilang, teng. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni apa? Fi musibati wa akhlifli khairam minha. Tapi kalau yang lebih tinggi lagi saudara jamaah bukan hanya itu. Orang jamaah hidup di dunia ini oleh Allah diqadar nggak punya. Pengen punya mobil, bisanya beli ya mobil-mobilan. Ini apa lur? Pengen naik pesawat, bisanya beli ya pesawat-pesawatan. Pengen punya rumah, bisanya beli rumah-rumahan. Enten nama badan lur? Halo, enten nama badan? Karena jamaah nggak mau yang haram, nggak mau riba, nggak mau kerja yang riba. Saudara di luar jamaah yang nggak pernah mikir ibadah mereka juga sama. Ada nggak orang luar jamaah yang nggak pernah punya rumah? Ada ya? Ada nggak orang luar jamaah yang nggak pernah punya mobil? Ada, banyak saudara. Tapi kita punya harapan rumah di mana saudara? Rumah di mana? Surga. Lah nih dadi wong jamaah sing enteng atine, sing longgar atine, nggih. Ora duwe omah mbok donya ora hopo-hopo. Sing penting duwe omah di mana? Tidak punya rumah di dunia tidak apa-apa, yang penting punya rumah di mana? Di surga. Lah boleh putus asa cak, lora. Soalnya wong yang ngowo yang di omah ya menyene gurung kodar ya gak ndi-ndi lho. Enak wis omahe anggere wong jamaah ya omahku nek lho. Masjid wong jamaah masjidku ngono ae. Iki napa nggih lho. Masih gak oleh mlebu ya gak apa-apa. Kadang dunia pancen jan Gusti Allah nyoba lho ya. Ada orang punya rumah itu di setiap kota punya rumah. Biayai tapi gak gelem nenggoni. Sing menikmati pembantu-pembantu nih, listrik sebulan berapa juta, kulkas apa semua, setahun belum tentu ditatungin sekali. Ada enggak di jamaah? Ada apa enggak? Banyak. Buntung, lah terus disuruh nunggu pembantu. Lah pembantunya pacaran, ngepengi pacarnya yang dogono lho. Kadang kawin ya di situ, punya anak ya apa, mobilnya ada semua ada. Ya ini siap-siap kalau saya mau ke situ. Ya sing nikmati pembantu ini lho. Rumah saku ya sing enak ya pembantu ini, Gus. Gak melok bayar, gak melok ngelistrik, gak melok ya. Tapi menikmati. Tapi menurut saya pengennya itu mempunyai. Berarti apa? Hatinya pengen. Lah saya ini jamaah-jamaah semua yang sudah punya rumah, punya ini apa semua disyukuri belum? Gimana belum? Disyukuri. Sempit, kalau rumahnya sempit, lapangkan hatimu.
Gimana nggih? Kalau rumahnya sempit, lapangkan hatimu, insya Allah rumah itu jadi lapang. Kalau kurang bersih rumahnya, bersihin. Gimana nggih? Kalau zaman kurang kerasan, bikin zaman bisa kerasan di situ. Banyak baca Quran, banyak zikir, gitu. Punyalah hati yang baik, damai dengan istri, damai dengan anak-anak. Insya Allah kerasan di rumah. Orang nggak kerasan di rumah itu bukan fisiknya yang nggak kerasan, ininya yang nggak kerasan, hatinya yang nggak kerasan. Seterusnya saudara jamaah, mencinta. Ini surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Saudara, cinta itu memang saudara. Kalau ngomongin cinta itu macam-macam, saudara. Cinta itu bayangan kita itu laki-laki dan perempuan. Gini apa enggak, Lur? Padahal cinta itu bukan hanya itu. Imam ya harus mencintai ru'yahnya. Gini apa? Ru'yah harus mencintai siapa? Imamnya. Jamaah harus mencintai pengurusnya. Pengurus harus mencintai jamaahnya. Semua jamaah, orang tua harus mencintai anak-anaknya, anak-anak harus mencintai kedua orang tuanya. Individu jamaah harus mencintai pekerjaannya, harus mencintai dapuannya. Saudara, zaman punya kerjaan, zaman benci, kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak. Kalau sampean punya pekerjaan, sampean cintai kerjaan sampean. Kalau sampean cinta, saudara jamaah, ngantuk jadi hilang. Nggih apa nggih? Capek jadi nggak capek. Lemes jadi semangat. Semangat. Kalau cinta kita kepada Allah, meskipun malam itu ngantuk, karena cinta kita kepada Allah, saudara jamaah, kita bangun. Meskipun tidurnya setengah satu kurang seperempat, jam 3, insya Allah bangun. Cinta ini saudara jamaah menggerakkan segala-galanya. Karena cinta orang itu saudara jamaah berani menjual rumah, menjual mobil, menjual sawah, karena cinta. Lautanku seberangi, padahal apa? Lautanku seberangi, gunung aku daki. Mas opo balur sing gak nu. Lautan api pun saya seberangin. Padahal guru sampai nyabrang gosong mergurnya lah. Tapi ya karena cinta seperti itu. Cintalah Rasul, mintalah bisa cinta kepada Allah dan Rasul. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Saudara, hati ya, cintailah Allah Rasul. Yang semua tadi saja jamaah itu sebenarnya nasihat. Doa semua tadi loh, nasihat. Kita harus mencintai Allah Rasul, ya bang. Barang siapa yang terus ini harus cinta karena Allah. Barang siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, faqad istakmalal iman. Sungguh dia menyempurnakan imannya. Muga-muga bareng barokah. Kata setengah-setengah gak nyaut wong-wong ini. Pasti nyaut apa mboten lho? Kok sawangane wis apa kosong lho.